Baik. Apa yang bisa kita simpulkan ketika ada teman-teman kita bertanya kepada kita, apakah madu yang asli itu jika dimasukkan di dalam freezer, dia akan membeku? Jawabannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga Anda semua sehat. Bagi yang tidak sehat, semoga segera Allah berikan kesehatan. Jadi hari ini saya ingin menanggapi dari pertanyaan teman-teman ya. Ada yang sudah nelpon ke saya, ada yang chat, WA ya, dan banyak lagi di tempat yang lain. Menanyakan, apakah betul madu yang asli itu kalau dimasukkan di dalam freezer dia tidak beku? Nah, ini berhubungan dengan fakta dan mitos tentang madu. Jadi kita hari ini membahas tentang madu asli tidak membeku dalam freezer. Betul enggak ini informasi ini? Ya, ini kadang bagi orang awam ini sebagai patokan nih. Kalau madu yang asli itu pokoknya enggak beku di freezer. Nah, kita coba. Jadi saya membuat eksperimen ya. Untuk adil saya buat eksperimen. Saya tidak hanya mengambil satu merek madu, tapi saya membawa 10 jenis madu yang berbeda. Ada madu hutan, ya, ada madu ternak, ya, ada madu yang sudah dipasteurisasi atau didehum sehingga kadar airnya dikurangin, ada yang lokal, ada juga yang dari luar negeri, ya. Jadi silahkan nanti teman-teman milih ya. Saya berikan aja contoh 10 madu ini. Kemudian ada 5 lagi, yang 5 lagi bukan madu. Kita lihat mana di antara 15 cairan yang saya masukkan di dalam freezer, ini mana yang membeku, mana yang tidak. Dari hasil ini, nanti teman-teman, tidak pun saya simpulkan, teman-teman bisa nyimpulkan sendiri. Sebenarnya informasi tadi itu betul atau tidak? Fakta ataukah mitos? Nah, sebelum nanti kita lanjut ke freezer, ya, kita buka freezer. Bagi teman-teman yang belum subscribe, yuk, tekan tombol subscribe dan loncengnya, sehingga teman-teman nanti bisa dapat informasi. Ketika dapat informasi edukasi yang baru dari kami, ya teman-teman dapat notifikasinya, ya. Oke, kita lanjutkan ke freezer. Jadi walaupun ini tes beku namanya ya di dalam freezer, saya tidak menyarankan kepada teman-teman untuk menyimpan madu itu di dalam freezer ya, karena ini bisa merusak kualitas madu. Baik di freezer ataupun di kulkas yang di bawahnya, ini tidak disarankan. Terbaik untuk menyimpan madu di suhu ruangan, di meja saja. Kalau nanti ada semut, ya tinggal kita usir saja semutnya. Ya. Itu lebih baik ya, lebih aman. Daripada di freezer, ini hanya untuk tes saja. Mengingat ada yang bertanya tentang madu yang beku atau tidak, ya. Kalau yang asli ataupun yang palsu. Ya, kita langsung saja ya. Ini saya sudah masukkan, ini sudah 1 mingguan ya. Bahkan ada yang lebih dari 1 minggu. Ini saya tampilkan ya. Ini ada madu hutan ya, madu hutan. Kemudian ini juga madu hutan. Oke, madu hutan ya. Ini sudah sampai memutih begitu ya. Ini apalagi yang sudah di kaca ini ya, nampak sekali putihnya. Ya. Kemudian ada madu-madu yang lain. Ini madu ternak, ini madu ternak Riau. Nah, ini saya minta dari tim Madu Al Khair yang di Jawa Tengah untuk mengirimkan madu mellifera ya, madu ternak juga. Kemudian ada madu ini yang dari luar negeri ya, ini dari Saudi ya. Kemudian nah, ini yang lokal madu TJ. Biasanya juga sudah proses. Kemudian ada madu, nah ini madu Nusantara, ini madu randu ya, madu randu. Kemudian ini madu hutan ya, ini kebetulan tidak ada tempatnya, jadi saya masukkan saja di dalam gelas. Ini juga madu hutan juga ya. Ini sama jenisnya, ini sama jenisnya. Sama jenisnya. Dan kemudian ada 5 cairan yang lain lagi yang bukan madu. Kecap ya, bukan madu ya.
Ini kecap bangu ya. Kecap bangu, kemudian ini air gula, saya buat nih, air plus gula dimasak. Kadar airnya nih 25%. Kemudian ini sunlight ya, sunlight. Ini madu palsu. Kenapa palsu? Karena saya hirup aroma madunya itu tidak ada. Saya minum juga rasa-rasa madunya juga seperti tidak ada. Makanya saya tidak meyakini ini madu. Saya anggap saja itu madu palsu. Kemudian, nah ini air cairan biasa untuk sebagai pembanding ya. Ada 15 cairan di sini ya. Yang pertama di sana ada madu hutan ya. Ini madu hutan. Nih. Madu hutan ini kadar airnya 27%, yang ini 25%, madu hutan Riau. Ini madu hutan dari Sumatera Barat. Ini kadar airnya 25%. Kita lihat nih. Ini 27%. Nah, ternyata setelah seminggu 27% tidak mengeras ya, tidak membeku ya. Ini juga kadar airnya 25%. Ini juga ini madu al-khair yang dari madu hutan Sumatera Barat. Ini madu ternak. Madu ternak ini biasanya lebih kental ya, lebih kental. Kita lihat seperti ini, lebih kental. Tetap turun ya. Ini 22% kadar airnya. Nah, yang dari Jawa Tengah ini bisa dapat kadar airnya hanya 19,5% ini, ya. Ya, sehingga semakin sedikit kadar airnya tentu semakin kental, maka semakin lama dia turun. Apalagi ini saya isi cuma sedikit ya. Tinggal kita tekan saja begini. Ya. Bisa kita tekan. Berarti dia tidak membeku. Ini kadar airnya 20%. Ya, ini kadar airnya 20%, ini dari Saudi dan dia juga tidak membeku ya. Cuman memang makin kental. Jadi kalau kita masukkan dalam freezer memang semakin kental dia. Ya, seperti ini, dia turun ya. Turun. Ini madu TJ. Ya, sama madu TJ ini biasanya sudah dipasteurisasi atau didehum ya, dikurangi kadar airnya. Sehingga kalau dimasukkan di freezer juga karena kental dia makin lama untuk turun. Bisa kita tekan. Ini berarti tidak membeku. Ini madu Nusantara ya. Bisa turun, tidak membeku juga. Ini madu hutan ya. Ya, bisa ya. Bergerak. Ini madu hutan juga. Nah, apakah ini membeku? Kita lihat. Tidak membeku ya. Apa pendapat Anda? Apa pendapat teman-teman kalau melihat madu yang seperti ini? Ini warnanya kan berubah nih. Seperti mengeras ya. Seperti memadat ya. Nah, ini. Ada yang sampai seperti ini. Yang separuhnya seperti ini, separuhnya masih cair. Ini namanya granulasi di dalam madu. Granulasi namanya ya. Atau kristalisasi di dalam madu. Jadi kalau di madu, apalagi madu hutan, itu biasa seperti ini. Kenapa? Dalam madu itu ada namanya gula monosakarida. Gula monosakarida itu terdiri dari dua jenis gula, glukosa dan fruktosa. Jadi mengapa madu asli, rata-rata madu asli itu bisa granulasi seperti ini ya. Bukan beku ya, kalau beku seperti ini. Ya, seperti ini, keras. Nih, ada saya bawa palu nih, coba. Nah, seperti ini. Keras. Ya. Nah, ini namanya membeku. Kalau ini namanya granulasi. Namanya granulasi. Kalau kita ambil sendok sama piring, tolong ambilkan sendok atau piring. Nanti bisa ini kita ambil ya. Bisa kita ambil. Seperti ini ya, kita lihat. Ya. Ya. Biasanya memang tidak bisa kalau sudah granulasi. Dia akan seperti ini. Cuman bisa kita ambil seperti ini, kayak selai ya. Seperti selai, seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa jenis madu yang seperti ini kadar glukosanya lebih tinggi daripada fruktosanya. Bukan berarti ini madu yang palsu, bukan.
Ini bukan membeku ya, ini kayak selai. Nah, ini. Kalau granulasi ya itu biasanya glukosanya lebih tinggi. Kalau glukosanya lebih tinggi berarti energinya lebih tinggi. Jadi bagi teman-teman yang mungkin banyak beraktivitas ya banyak keras, misalnya mau drive ke luar kota misalnya, atau pekerja keras ya butuh energi lebih, cocoknya Anda minum madu sebenarnya seperti ini, yang granulasi seperti ini. Kenapa? Ini energinya lebih tinggi. Ya, bagi atlet ya perlu banyak energi seperti ini ya, glukosanya lebih tinggi, berarti energinya yang dihasilkan lebih tinggi. Ini bukan berarti madu yang palsu ya, seperti ini ya. Kalau yang di bawahnya ini, yang atasnya ini masih bisa turun seperti ini. Ya, masih bisa turun. Ya, tapi yang bawahnya seperti ini, granulasi. Nanti kalau ada kesempatan saya buatkan nanti edukasi sendiri tentang granulasi atau kristalisasi pada madu. Dan ini biasa ya, semua madu bisa bergranulasi. Tergantung waktunya, makin lama makin bergranulasi. Makin tinggi glukosanya, makin cepat dia bergranulasi. Bukan hanya di freezer, ini di ruangan biasa saja. Saya punya madu itu sudah 1 bulan ya, yang seperti ini, glukosanya tinggi, ya dia bergranulasi juga. Terus bagaimana biar kembali cair? Masukkan saja ke air hangat, kira-kira 40 derajat lah ya, mungkin 15 menit sampai setengah jam, itu sudah bisa mencair kembali dan bisa kita minum tanpa mengurangi kualitasnya. Nah ini semua yang madu. Bagaimana dengan yang tidak madu? Nah ini kecap ya. Setelah 1 minggu kita lihat. Kecap pun ya, kalau kita masukkan di dalam freezer, dia tidak beku. Berapa kadar airnya? Saya ukur kadar airnya. Semua ini memakai alat ini ya, refraktometer ya. Pakai alat ini, refraktometer ya. Kadar airnya dari kecap ini 25% kadar air. Ya. Kalau ini 22% ya, ini 22%. Yang ini ya rata-rata 22%. Kalau yang ini kecap bangu ini 25%. Kemudian ini air ya, ini air gula ya. Air gula kita lihat ya. Sudah 1 minggu pun kalau kita membuat air plus gula ya, kemudian kita masak ya. Ini kadar airnya 25% ini. Ternyata dia tidak membeku. Apakah ini madu? Bukan madu, tetapi air gula. Ternyata air gula saja tidak beku. Ketika kita buat dengan kadar air 25% seperti madu, ya, sama dengan kecap ini. Bagaimana dengan ini? Ini saya ukur dengan refraktometer. Refraktometer itu hanya bisa mengukur sampai tingkat kadar air 27%. Sementara sunlight, kadar airnya jauh di atas 27%, jauh lebih cair. Maka dia membeku. Nah, kita lihat. Keras. Kita lihat. Kadar airnya di atas madu. Keras. Ya. Air ya, air gula sama dengan ini, ya. Ini ada yang memberikan sampel kepada saya, ya. Dia mau menjual madu, memberikan sampel, ya. Ternyata mungkin salah target kali ya. Ternyata setelah saya tes, ini bukan madu, ya. Setelah saya cicipin, rasanya lebih ke gula. Kemudian saya cium aromanya, tidak ada sedikit pun aroma madu. Madu itu ada ciri khasnya. Kalau Anda biasa minum madu, ya, Anda hirup saja, aromanya itu khas sekali, ya. Dan ini juga tidak beku, ya. Ini kadar airnya, ini 22% kadar airnya, ya. Kita lihat, ini kental ya, 22%. Bukan madu pun tidak beku. Nah, kalau ini jelas 100% ya, 100% air ya. Membeku. Baik. Apa yang bisa kita simpulkan ketika ada teman-teman kita bertanya kepada kita, apakah madu yang asli itu jika dimasukkan di dalam freezer dia akan membeku? Jawabannya adalah tergantung kadar airnya. Karena bukan madu pun ya, itu kalau kita masukkan di dalam freezer
itu juga tidak membeku. Ya. Ada madu hutan, ya. Kalau Anda ketemu nanti madu hutan, umumnya madu hutan itu lebih encer daripada madu ternak. Apalagi dibanding madu-madu yang sudah dipasteurisasi, ya. Kalau pabrik rata-rata dipasteurisasi atau didehum, sehingga lebih kental dan lebih awet. Ya. Kalau madu yang masih dari alam, madu mentah, madu dari hutan, rata-rata lebih encer, apalagi musim hujan. Itu bisa sampai kadar airnya 30%, bahkan lebih dari 30% kita bisa ketemu. Lebih encer. Maka berkemungkinan besar madu tersebut juga bisa menjadi beku. Kenapa? Ini hanyalah masalah kadar air saja sebenarnya. Hanya masalah kadar air saja. Maka yang palsu pun juga tidak membeku. Air gula tidak membeku. Kenapa? Karena kadar airnya saya buat 25% sama dengan madu. Ya, jadi hal tersebut tidak bisa menjadi patokan bahwa kalau tidak membeku maka itu adalah madu asli, atau kalau membeku itu palsu. Tidak bisa menjadi patokan, dan itu hanyalah mitos saja, ya. Nanti saya akan berbagi lagi kepada teman-teman informasi mitos-mitos yang lain. Banyak sekali beredar mitos-mitos yang lain tentang madu. Inilah edukasi saya kepada teman-teman. Lebih berhati-hati jika teman-teman membeli madu. Ya, belilah tempat kepada orang, kepada toko yang bisa dipercaya. Masih banyak penjual madu yang jujur, ya, yang terpercaya. Yang menjual memang menjual madu yang asli dan berkah. Ya. Ya, jangan nanti Anda juga ikut-ikutan latah, ya, bahwasanya madu asli itu seperti ini cirinya, seperti ini, ya. Kalau Anda lebih ingin tepat lagi, bawa saja ke laboratorium, tapi biayanya memang mahal, ya, biayanya tentu mahal, ya. Itu. Jadi belilah ke tempat yang bisa Anda percaya, ya. Inilah edukasi saya kepada teman-teman pada hari ini, ya. Semoga bermanfaat, ya. Jangan lupa, ya, selalu minum madu, ya. Ada 2 pengobatan menurut Rasulullah, ya, yaitu dengan madu dan Al-Quran. Minum madu agar fisik kita sehat dan kuat. Dan jangan lupa baca Quran agar hati kita juga sehat. Sehat ruhani, sehat jasmani, ya, sehat dunia, sehat akhirat Anda. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Jika memang Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, ya, komen, dan juga share kepada teman-teman kita yang lain. Kalau kita share, maka tentu video ini akan bermanfaat juga kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita yang lain, ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa minum madu. Nah, ini saya sering ya minum madu nih, ya. Ini salah satu minuman kesukaan saya nih, ya. Jahe plus madu, seger betul, nikmat, ya, tambah sehat. Itu saja, semoga bermanfaat, semoga selalu sehat dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.